أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para bapak, para jamaah Masjid Al-Kautsar, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali mengkaji kegiatan rutinan kita, yaitu mengkaji kitab Mukhtasar fi Khuluqil Muslim, ringkasan akhlak-akhlak seorang muslim. Hari ini kita masuk pada bagian ke-6, yaitu Khuluqul Muslim ma'a wulatil amri, akhlak seorang muslim terhadap pemimpin suatu urusan atau pemerintah. Ya, baik, kita langsung saja Pak, terkait tentang akhlak seorang muslim terhadap pemerintah atau penguasa. Ya, keilmuan tentang pemerintahan banyak Pak ya. Keilmuan tentang pemerintahan, ada sistem pemerintahan yang menganut presidensial, kemudian kerajaan, kemudian monarki, dan yang lainnya. Di dalamnya Islam tidak menentukan satu sistem pemerintahan yang terjadi ketika pergantian Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Itu sistemnya aklamasi Pak ya, sistem aklamasi, penunjukan langsung. Kemudian masuk pada Umar, itu sistemnya sistem musyawarah. Jadi pada dasarnya Islam tidak mengharuskan atau menetapkan satu kepemimpinan sistem, tetapi akan menjadi bagian hal tergantung pada satu situasi kondisi negara tersebut. Lalu bagaimana akhlak seorang muslim terkait tentang atau di hadapannya pemerintahan, karena hari ini juga pemerintahan kita apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Nah, makanya hari ini perlu ada adab, ada akhlak, agar kemudian kita sebagai rakyat tidak menjadi terframing atas situasional yang terjadi di media sosial. Karena media sosial ini juga salah satu yang kuat untuk menciptakan tatanan sosial ketika seseorang di suatu negara, kemudian pemimpinnya tidak cakap ya, kemudian tidak pintar, tidak cerdas, tidak soleh ya, maka kemudian akan terjadi satu ketidakharmonisan antara rakyat dan pemerintahan. Nah, mari kita akan baca akhlak seorang muslim terhadap pemerintah. Di sini ada 7 poin. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi, akhlak-akhlak seorang muslim ma'a wulatil amri, terhadap pemerintah. Wulat itu dari kata waliyun. Waliyun itu imam atau pemimpin. Wulat menjadi jamak taksir dari waliyun. Makanya kalimatnya adalah wulatun al-amri, urusan. Jadi pemerintahan itu tidak satu Pak. Pemerintahan itu banyak urusan. Urusan-urusan keagamaan, sosial, budaya, itu siapa yang mempunyai urusan? Yaitu pemerintahan. Orang yang memerintah, pemerintah. Ya, kemudian kenapa disebut wulat? Karena di dalamnya banyak pemimpin. Jadi ada pendelegasian, otonomi itu nanti didelegasikan. Makanya sistem hari ini Indonesia masih sistem menganut pemerintahan Belanda Pak. Ada gubernur gitu. Kemudian mereka menyenak naon. Ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada lurah. Itu sistem-sistem dari Belanda. Makanya kenapa hari ini kita begitu menganut kepada sistem Belanda ya? Karena ya kita lama dijajah oleh Belanda. Bahkan sistem jalan juga ya, kita ada di sebelah kiri itu juga sistem Belanda.
Kalau Belanda kan sebelah kanan ya, kiri teh berhenti tempat angkotnya kan kiri orangnya, di Belanda mah kanan. Itu. Baik, nomor 1 as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan mentaati, fi ghairi, tidak sampai, maksiatillah, bermaksiat kepada Allah. Qala ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, abdi arabna Bapak terjemahna. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u. Nah, itu kalian ya. Ada jamak, wawu jamak di situ. Wawu alif itu teh menandakan kaliannya banyak. Ar-rasula, kepada Rasul, wa ulil amri. Nah, uli itu yang mempunyai, ya, uli itu yang mempunyai, al amri urusan. Jadi siapa yang punya urusan? Pemerintah. Kita ada urusan? Ada urusan kita. Satu, membangun rumah, ada urusan banyak. Membangun rumah, ngurus pembelian motor, mobil, nikah, pajak-pajak. Itu dilibatkan kepada pemerintahan yang punya urusan. Minkum, di antara kalian. Ya, di antara kalian. Min itu arti katanya dari min itu kan dari. Nah, ini dimaksud adalah min itu ai bimakna ba'di. Ba'di itu sebagian. Ya, sebagian di antara kalian. Kemudian wa yaqulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa yang yuti'i, mentaati, al-amira, pemimpin, faqad ata'ani, maka sungguh telah taat kepadaku. Waman, dan barang siapa yang ya'sil amiru, bermaksiat kepada pemimpin, faqad asani, maka sungguh telah bermaksiat kepadaku. Nah, kalimatnya satu, as-sam'u wa ta'ah. Jadi kalimat mendengar dan mentaati itu selama urusan pemerintah tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi selama pemerintah masih memberlakukan sholat berjamaah, ya, masih memberikan keleluasaan masyarakat untuk mendirikan rumah ibadah, nah, selama itu ditaati. Tetapi ada kalanya kalau pemerintah sudah mentidakbolehkan azan, sudah menutup ruang pendirian rumah ibadah, makanya di situ bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena ibadah ka Allah nage dihalangan gitu ya, dihalangan. Sampai kan ada negara di salah satu negara yang menggantikan azan dengan bahasa negara itu. Ya, jadi tidak boleh. Aina adan badeku Sunda misalkan, Allah anu ageng, Allah nu ageng gitu. Nah, eta mah eta mah lebatna udah ta'abudi, ya, sudah masuk pada ranah tidak bisa dirubah, dan itu mah syariat. Nah, lihat di kalimat
ya ayyuhalladzina dina surat An-Nisa ayat 59 itu ada kata ya ayyuha, yaitu harfun nida. Harfun nida itu huruf memanggil, ya, munada nanti Allah, ya, Allah memanggil kepada siapa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Sedangkan dalam balaghah ketika ada ayat yang diawali dengan kata ya, maka satu, perhatikan, dua, dengar, karena akan ada suatu pesan setelah ya munada itu disampaikan kepada orang yang beriman. Apa pesannya? Pesannya teh atiullaha. Itu maka ketika Bapak jamaah ketika mendengar ya ayyuhalladzina, regepkeun, dangukeun, perhatoskeun, kemudian imani dan amalkan. Karena di situ ada pesan mulia yang Allah sampaikan kepada umatnya. Dalam hal ini adalah orang yang beriman. Jadi ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, khusus umum. Khusus atau nabi umum? Tos khusus ya, Mbak. Nah, tos khusus ya, Mbak. Ya, tos khusus. Di luar orang beriman diseru tidak? Tidak. Tidak diseru. Kieu Pak, balaghah ya teh. Aya suara hewan, suara teh kur 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 kur. Nah, manggilan tah. Hayam. Ari ucing datang teh. Ulang ya. Kur 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 kur. Ucing datang teh. Henteu nah, teu datang. Ada bedanya. Panggilanna beda. Gitu. Ayeuna meng 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 meng, hayam datang teh. Hayam teh datang, nah, teu datang. Da panggilanna benten. Gitu panggilanna benten. Nah, ini Pak suara untuk memanggil hewan. Remeh kumaha? Gua batas direu. Pasihan gula. Wargi sirama gaduh telinga teh. Gaduh teh. Punya daun telinga enggak? Tidak ya? Tidak ada. Nah, jadi itu salah satu contoh ketika memanggil hewan dengan satu panggilan tertentu, maka yang dipanggil hewan tersebut datang. Kemudian hewan yang bukan spesiesnya datang tidak? Tidak datang. Makanya Pak, ini ya ayyuhalladzina amanu, ini teh kasaha? Ka para bapak anu sok salat, anu sok zikir, salat sunat. Tah ieu teh Bapak sendiri merasakan panggilan ini tidak? Harusnya merasakan. Karena apa? Karena panggilan ini khusus kepada orang-orang yang salat. Bentuk iman, salatnya. Bentuk iman, salat. Orang yang tidak salat, tidak bentuk iman. Masih iman tidak? Maka iman ayat 3, Pak. Iman teh aya qalbiyah, aya qauliyah, aya jasad. Ya, ada jasad. Makanya ketika unsur 3 ini jalan, maka disebutkan orang tersebut adalah iman. Tetapi ada 2 unsur tidak, hatinya beriman, masih iman tuh, masih beriman, tapi disebut fasik. Itu ya, disebut fasik. Hatinya tetap beriman, tetap mengakui oh salatnya wajib, oh itu teh masjid keramat, tapi tara salat. Nah, itu masuknya fasik. Makanya nanti istilah ini Bapak akan dapatkan pada satu kajian tauhid. Makanya penting nanti Pak tauhid. Kemudian hatinya tidak beriman, kemudian 2 ini dia melaksanakan sholat ketika banyak orang, ketika tidak banyak orang tidak sholat. Kemudian lisannya dia mengatakan saya iman, hatinya tidak, disebut apa? Munafik. Disebut munafik. Ada 3 unsur, hatinya tidak, lisannya tidak, jasadnya tidak, disebut tah gitu, Pak. Kafir. Jadi kafir itu bukan kata radikal. Ingin menjelaskan bahwasanya kata itu untuk memberikan pemisahan siapa yang beriman. Kadieu tah namina. Siapa yang bermain-main tentang keimanan, kadieu tah kana munafik. Ya. Siapa yang hatinya tetap beriman,
kemudian tetapi dalam melaksanakan syariat fasik gitu Pak. Kemudian siapa orang yang di luar itu? Kafir. Siapa orang yang dulunya beriman kemudian kembali kafir? Murtad gitu. Nah gitu. Makanya orang-orang yang beriman harus memegang teguh tentang keimanan. Makanya ciri keimanan satu daerah itu adalah azan. Jadi azan mah payahna Pak. Jadi bukan perkara suaranya bagus atau tidak azan tuh ya. Tetapi lebih baik suaranya bagus. Artinya apa? Artinya syariat itu tandanya ada azan. Orang yang mengumandangkan azan pasti anu sarolat. Itu pasti anu sarolat. Berbeda dengan Bapak ngantosan Al-Kausar teu adan-adan sumping ke masjid moal. Moalnya. Moalnya. Moal mah sok kada. Dan ngantosan adan Bapak mah. Teka dangu sumping moal Pak. Sok. Dan rata-rata gitu. Kenapa? Karena sudah otomatis. Makanya ketika otomatis itulah kebiasaan. Karena sudah biasa adzan datang. Ketika tidak ada azan, tidak datang ya. Nah, berarti masih dalam ranah kebiasaan. Belum masuk pada ranah iman. Aya adzan, taya adzan dina waktosna salat sumping ke masjid. Gitu. Tos tiasa kitu teh Jan. Rongkapnya tak gitu. Ayeuna hujan teu hujan sumping ka masjid mah. Gitu ya, karena ada salah satu sahabat yang ketika itu Nabi mengatakan kepada sahabat itu, "Ari anjeun teh ngadangu adzan teu?" "Adangu, sumping atuh ka masjid," gitu. Jika tidak mendengar azan, maka kebalikannya begitu. Nah, makanya Pak, pelihara 1-2 alat hidayah. Satu ini nih mata ini alat hidayah. Jadi kalau Bapak ditakdirkan atau saudara kita yang ditakdirkan tidak normal pandangannya, masih tiasa diajar deh. Masih. Tetapi Pak, upami pangdangu sudah tidak bisa untuk mendengar, mata melotot, tiasa diajar deh. Kalau hatinya sudah tertutup, akan bisa. Yang bisa. Abdi kantos pernah surveinya, Pak, Bapak sapanjang jalan seueur keneh anu tuli atanapi anu lolong. Nu lolong Pak. Ya, seueur keneh anu lolong. Dan anu tuli mah teu katawis. Di jalan-jalan masih banyak yang buta Pak, tidak melihat. Kenapa? Karena fungsi hidayahnya masih ada. Gitu. Makanya ketika 2 fungsi mata dan telinga sudah Allah tidak berikan, masih terbebani syariat tidak? Mata tetiasa ninggal, telinga tetiasa ngadangu, masih wajib menjalankan syariat tidak? Ya, hatinya masih hidup. Sedangkan hati tergantung mata, tergantung telinga. Dari telinga proses dari akal kan, akal masuk ke hati. Prosesnya gitu Pak. Makanya semakin banyak manusia melihat pandangan-pandangan yang baik, mendengar yang baik, maka akal memproses dengan berpikir yang baik. Ketika akal sudah proses yang baik, hati baik. Dibalikin deui ku hati teh Pak, maka lisan baik, tangan baik. Gitu. Nah, pertanyaan yang tadi, ketika seseorang fungsi matanya tidak melihat, fungsi matanya sudah tidak mendengar, apakah masih wajib melaksanakan syariat atau kaitannya masih 3 sama waktu jenis yang aidah yang 3 sama sama basor wal afidah. Jadi 3 ini kan tidak bisa dipisahkan. Tidak punya surat tahunnya. Jadi ketika betul kita tidak bisa melihat, pendengaran kita juga tidak mendengar, tapi hati kita masih
Ya. Ayatna nanta kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Di dalam perut la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui. Kenapa? Fungsi mata berfungsi tidak? Belum. Mata naya aya. Fungsi telinga ayat ada. Berfungsi tidak? Tidak. Makanya la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a mengetahui. Alima itu, ilmu itu dari adroka. Adroka itu mengetahui, menemukan. Jadi ketika ilmu menjadi bagian dari kehidupan manusia, dia harus menemukan dulu. Sedangkan menemukan perlu proses alat indera, gitu kan? 5 alat indera: melihat, mendengar, meraba, merasa, gitu kan? Kemudian berpikir, kan? 5 alat indera ini menjadi alat hidayah. Makanya benten jalmi sareng hewan, alat indera ieu berfungsi, Pak. Makanya sering-sering ngaos itu, Pak, untuk satu memfungsikan 5 alat indera ini. Itu kan alat indera ini. Makanya manusia itu di surat At-Tin yaitu tadi, Pak. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Itunya ada kalanya Allah ciptakan hewan dia berjalan dengan perut. Ada kalanya Allah ciptakan hewan berjalan dengan muka, ya, ada dengan 2 kaki, kiri kanan, dua-duana, gitu ya. Tetapi manusia tidak. Nah, ini kaitannya itu banyak, balik lagi ke harfun nida. Jadi harfun nida itu huruf panggilan yang Allah panggil kepada orang-orang yang beriman. Apa panggilan pesannya? Pesannya itu adalah ati'u Allah. Ati'u itu dari kata ato'a yuti'u ati'. Fil amar, Pak. Fil amar itu dina usul fikih al aslu fil amri lil wujub. Asal kata perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Jadi kalau Bapak ingin melihat kewajiban dalam Al-Qur'an, lihat kata Al-Qur'annya dia memakai kata perintah atau tidak. Ketika memakai kata perintah, maka menjadi wajib. Gitu. Nah, jadi atiullah itu hukumnya wajib karena bentuknya perintah. Sedangkan sebaliknya orang yang tidak taat kepada Allah hukumnya jadi dosa. Gitu. Makanya nanti ke depan Bapak untuk memahami metodologi hukum Islam, Bapak kedah di pengantaran heula usul fikih agar kemudian nanti pas lebet kana Quran Bapaknya oh kieu gini kan gitu ya. Jadi paham. Nah, makanya nanti sebelum kepada Al-Quran, Al-Quran itu salah satu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, yang betul-betul benar, tidak mungkin di dalamnya ada kesalahan. Kedua, wa ati'ur rasul. Nah, rasul teh saha rasulna? Di mana terang rasul dina kalimat ieu eta teh Muhammad? Di mana terangna rasul ieu teh bahwa dina Al-Qur'an ieu teh Muhammad? Coba terang di mana Bapak ieu Muhammad? Nah, tinggal Pak tina ar-rasul aya alif lam. Alif lam teh nuduhkeun kana ma'rifah. Artinya upami rasulun nakiroh berarti rasulnya banyak. Sedangkan ar-rasul ku alif lam ditandaan berarti Nabi Muhammad gitu. Artinya ya ar-rasul satu ya mufrad. Upami ar-rasul berarti rasul-rasul banyak. Gitu banyak. Jadi penting belajar bahasa Arab ketika Bapak ieu teh rasulna sahanya. Nah, makanya ketika ada alif lam itu menandakan kata khusus bahwa di situ adalah Nabi Muhammad. Nah, wa ulil amri minkum dan yang mempunyai urusan. Nah, ieu berlaku teu ka Indonesia ulil amri minkum. Berlaku teu ka Arab Saudi. Berlaku teu ka Malaysia. Berlaku tuh, Pak. Jadi Al-Quran itu secara fleksibilitas dia akan mengikuti zaman. Jadi upami Al-Quran sampai 2000 sampai tahun 3000 kemudian tidak bisa dipakai bukan Al-Quran. Al-Quran itu tetap berlaku sampai hari kiamat.
Satunya kitab yang berlaku sampai hari kiamat dan berubah zamannya itu Al-Qur'an. Gitu. Nah, kalimatnya di situ ya. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, yang akan kita headline-kan adalah wa ulil amri minkum. Nah, pertarosana, kenapa wa ulil amri minkum setelah wau kata atiu-nya tidak diulang? Nah, gitu. Karena yang mempunyai urusan selamanya taat tidak, ada kalanya maksiat. Makanya dipilah-pilah cek Nabi kita hadisna teh. Saha jalma anu taat ka pamarentah sami sareng taat ka kaula. Taat ka pamarentahna teh salami pamarentah mengurus urusan yang tidak di dalamnya ada maksiat. Yang ma'ruf ya. Kemudian sing saha jalmi anu maksiat ka pamarentah maka sami sareng maksiat ka kaula gitu. Nah kieu Nabi bahasana karena Nabi diwahyukeun ku Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu corak-corak pemerintah gitu. Ya kedah ditaluntik ya bahasa-bahasa atau ani asoni berarti Nabi mah langkung uninga Pak. Sekarang jumlah negara pada waktu ada Nabi berapa, setelah ditinggalkan Nabi berapa, cik corak-corak pemerintahan itu berarti Nabi mah terus terang. Nabi mah terus terang. Teruskan Pak, akhlak perilaku seorang muslim kepada pemerintah yang kedua. Adamun nizai. Janganlah konflik. Janganlah membuat konflik. Wal ikhtilafi, dan berselisih pendapat. Alaihim, atas pemerintah. Qala ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantah. Fatafshalu, maka kamu akan menjadi gentar. Wa tadhhaba, dan kamu hilang. Rihukum, kekuatanmu. Jadi upami satu pemerintahan di dalamnya banyak konflik, kemudian banyak berselisih pendapat, maka negara itu tidak kuat. Tidak kuat. Kenapa? Karena ketika pemerintahan banyak konfliknya, banyak berselisih pendapat, maka ada bagian orang yang melihat dan memanfaatkan situasi. Gitu ya. Dia kantos 88 riweuh gitu ya Pak ya. Nah, itu teh ada orang yang memanfaatkan. Bahkan nu kamari riweuh juga ada campur tangan asing kan begitu. Itu maksudnya Pak. Ya, itu maksudnya. Makanya Al-Qur'an menyebutkan begitu karena akan terjadi polarisasi di dalam Al-Qur'an, itu akan terjadi. Yang beda adalah 1 tempat, 2 waktu, 3 pengisi. Nu benten eta. Polana mah sami, Pak. Polana mah sami. Negara akan dihancurkan sami gitu kan. Cuman pelakunya siapa berbeda, zamannya siapa berbeda, waktunya kapan berbeda. Makanya polanya sama tetapi pelaku-pelakunya berbeda. Bakal gitu Pak. Sejarah gitu. Sejarah. Waktu tempat beda waktu dan waktu. Iya. Itu. Makanya ada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kitab sejarah. Kenapa? Karena mengemukakan suatu kejadian-kejadian yang lampau dan dipastikan terjadi, terulang lagi. Gitu. Kenapa? Pak, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an kata baik, ya, kata sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi mulia. Apalagi dibaca oleh ribuan umat Islam. Kebaikannya itu akan kuat, Pak. Ciga cai jam-jam dibacaan
talbiyah banyak, jadi kuat China Pak. Gitu. Ya jadi kuat. Jadi benda yang seolah-olah mati tetapi dikelilingi, dibaca dengan kalimat-kalimat yang baik jadi kuat. Apalagi manusia. Itu Pak, apalagi manusia. Manusia makhluk yang hidup, jika orang tuanya tidak membacakan Al-Quran kepada anaknya, maka akan lemah. Sebaliknya, manusia, anaknya diajak oleh ayahnya ngaji, zikir, maka anak itu kuat. Nah itunya, jadi Al-Quran itu bukan sihir. Makanya tos dugin kadinya tacan Quran gitu. Itunya. Nah, teruskan Pak. Al-hidru waspada minasyai'ati, terhadap berita bohong. Bahasanya hoaknya banyak. Hoak. Allati, yang tabutsuha, yang disebarkannya. Ba'dul qanawati, beberapa media. Wa mawaqi'ut tawasili, dan situs-situs sosial. Media sosial berarti nya ieu teh nu ngadamelna teh Pak 2023 itu Pak 2023 2023 abdi ge matak bingung ya teh bahasa-bahasa kekinian nerjemahkeun. Jadi mawaqi itu tempat berdiam diri Pak. Ya, mauqi jadi stasiun Mbak. At-tawasil teh jadi hubungan. Naon itu maksudnya itu ya? Jadi maksud nama situs sosial atau situs media sosial. Allati, yang tusabbibu, menimbulkan al-fitana, perpecahan bainal hakim wasya'bi, dan rakyat. Bapak ngawas mah ya melakukan, atau Bapak yang hanya menonton saja kemudian mengikuti mencaci, menghina pemerintah, karena Bapak tidak ada kepentingan. Orang yang berkepentingan adalah orang yang di dalamnya melakukan kepemerintahan. Makanya jalmi anu da mau Bapak ulah diusik gitu. Mengikuti saja. Gitu. Jadi mewaspadai terhadap berita hoak. Artinya ayeuna kan tersebar berita hoak banyak. Sekedik-sekedik hoak, sekedik-sekedik hoak. Bapak juga jangan terframing, Pak. Makanya dunia digital itu harus dipastikan Bapak juga pinter terkait tentang digital. Jadi Bapak upami ninggal HP terus ditelan bulat, Pak. Oh, ini benar. Jangan. Ya jangan, karena mereka-mereka yang ada di media, mereka juga cari uang, Pak. Mereka juga cari uang. Makanya ada aplikasi pembuatan desain, foto, kemudian video, itu kan dibuat diolah dulu. Diolah, kemudian disebarkan, bikin Pak suatu wacana dan deskripsi, seolah-olah kan menggiring opini. Ketika sudah digiring opini, masyarakat sudah framing, gitu ya. Gubernur orang Nusa Acana kan jadi Bapak juga bisa membaca sendiri ya Gubernur Nusa Acana, karena kan tidak apakah benar atau tidak ya wallahu alam, tetapi sebagai kita sebagai yang melihat kan jadinya jadi tidak respect lagi gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Azanillah Pak, azan dulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حول ولا قوة إلا حي على الفلاح حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمد رسول الله وبعث مقام محمد الذي وعدته. Ya, teruskan. Jadi, akhlak seorang muslim terhadap pemerintah yang ketiga adalah waspada terkait berita bohong yang tersebar di beberapa media. Sekarang sangat dipastikan media itu menjadi satu senjata ya untuk memframing dulu. Ya, kemudian kedua dengan media sosial. Makanya media sosial yang sekarang itu kan media sosial yang dibuat oleh Barat ya, Barat, WA, TikTok ya, Instagram itu kan tadi itu udahnya tadi itu. Makanya jika Bapak punya media sosial, maka Pak timpah Pak gitunya. Jadi Bapak ketika punya nilai-nilai kebiasaan baik, Bapak mengajak kebaikan, ajakan gunakan media sosial. Gitu. Jadi media sosial teh bukan untuk mengkritik, bukan atau hiburan-hiburan seperti yang dialami atau yang terjadi sekarang TikTok anak-anak gitu kan. Joget-joget anak itu mah Pak. Tidak ada esensi nih gitu mah. Gitu ya. Siar saja kegiatan masjid, kegiatan sekolah. Makanya sebagian kelompok masyarakat kita kan ada ya keagamaan yang medianya bagus Pak, medianya bagus. Tahu orang kedah gitu Pak, kedah gitu. Ada salah satu yang harus kita contoh, bagian-bagian kelompok keagamaan yang punya medianya bagus, radio gaduh, TV gaduh, kemudian media sosialnya gencar. Di situ banyak kajiannya Pak, ulumul Quran, ulumul hadis, ngangosna, wah, kedah gitu Pak.
Ya, udah gitu. Nah, nah teruskan Mbak. 4. Ad-du'a'u, berdoa, lahum, kepada pemerintah, bis-salahi, kesejahteraan, wa qad qala, dan sungguh telah berkata, Imam ahli sunnah, Imam ahli sunnah, Ahmad bin Hanbalin, Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad teh kantosnya rezeki Pak. Da kantos Imam anu opat teh di tawisan janten non hakim. Ya, hakim kan kantos kodi. Kantos janten hakim. Asalna teh sahanya Imam Syafi'i itu. Nah, salah satunya itu Pak, imam yang 4 itu pernah ditawari untuk menjadi bagian pemerintah. Makanya mun urang ayeuna teh hakim teh naon mahkamah yudikatifnya MA, Mahkamah Agung, yudikatif. Tak bagian yudikatif karena kan pemerintah kan tilunya legislatif, yudikatif, eksekutif, tilu Pak. Tilu. Jika 3 ini ada itulah pemerintah. Nah, makanya pemerintahan itu kuat, satu yaitu tadi pengadilannya kuat, kemudian kepolisiannya kuat gitu. Makanya pemerintah nu cerdas Pak menggunakan alat-alat pertahanan negara teh untuk kebaikan. Tapi ada kalanya pemerintah menggunakan alat-alat pertahanan negara untuk menghancurkan. Makanya sulit nanti ketika alat-alat pertahanan negara diselewengkan, maka publik akan meresponnya kurang, sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang mah ketika alat-alat itu ada, itu untuk ketahanan. Nah, kantos kieu saurna teh, ikuti Pak. Lau kana li, seandainya keadaanku, da'watu, punya satu doa, mustajabatun, yang akan dikabulkan, la ja'altuha, maka aku akan berdoa, lil imam, untuk imam, ai, yaitu liwaliyi, pemimpin, al-amri, urusan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya saya punya satu doa yang cepat diijabah oleh Allah, aku akan berdoa kepada pemimpin itu. Presiden namanya gitu. Nah, dogikan kaki itu tah. Kenapa Imam Hanbal sampai berdoa begitu? Nah, nanti Bapak lihat sejarahnya Pak. Sejarah ketika Imam Ahmad bin Hanbal, keadaan negara pada waktu itu gimana? Gitu tahu. Ini tidak mungkin keluar kata-kata begini Pak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Makanya inilah berpikir kritis Pak. Menarik pemikiran kita kepada situasi Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti dalam keadaan negara itu sedang genting ini. Tidak baik-baik saja. Gitu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal ini satu mun urang mah di dia ketua MUI enak siapa? MUI agama adanya TNU kan? TNU dapat TNU siapa? Tah Imam Ahmad bin Hanbal teh ketua MUI ayeuna gitu. Ya, ketua MUI ayeuna. Teruskan Pak. Ada muta'libi, tidak menghasut, asy'ubi, orang, alaihim, untuk menentang pemerintah, bil aqwali, dengan kata-kata, awil af'ali, atau tindakan. Nah, Pak. Jadi Bapak jangan seolah-olah Bapak punya uang kemudian mengerahkan massa kemudian demo gitu. Berarti ya sudah dipastikan ya penulis melihat situasi negara-negara sekarang sudah begitu.
orang-orang rakyat-rakyat yang tidak tahu menahu diajak, kemudian dibayar, kemudian untuk menghasut pemerintah. Bagaimana cara menghasutnya? Ke media. Bagaimana cara menghasutnya? Merusak. Ya, gitu. Jadi tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, makanya hal-hal seperti itu awas. Perkataan, kemudian tindakan yang terpenting itu tindakan. Makanya tindakan yang beberapa kemarin itu terjadi, ini mahnya Pak aya nu demo budak SMK, budak SMA, ya. SMP ya kan, kemudian ikut penjara, gitu ya. Coba secara logika, punya keilmuan tentang itu ya? Tidak. Makanya hati-hati. Nggak disalahkan dua-duanya dalam hal ini pemerintah mengundangkan ya melegitimasi ada kegiatan tersebut. Kan ada undang-undangnya. Nah, betul Pak. Satu sisi, iya teh, abdi maca kieu banyak. Ini satu sisi, apakah ini pro ke pemerintah, ya? Apakah pro kepada rakyat? Tetapi pada dasarnya gini Pak, kalau saya menengahi itu satu, pemerintah itu banyak kebaikan. Rakyat juga adalah penerima kebaikan. Rakyat tuh gimana pemimpinnya kan? Ketika misalkan negara sudah diselewengkan dengan berbagai kepentingan, yang kepentingan itu hanya mengatasnamakan pribadi, maka sudah bukan negara lagi. Karena bukan negara lagi. Apa artinya demokrasi? Apa artinya demokratos, demos dan kratos? Ya, semua menjadi sahur filos Alwi sahabat mah, jadi rakyat itu tangan Tuhan. Apa artinya begitu? Makanya tidak selamanya demokrasi itu menjadi kebaikan. Tidak selamanya. Ada kalanya demokrasi juga ada kebaikan. Maka ambil Pak yang tengahnya. Ambil yang tengahnya. Makanya di dalam Quran ada kalimat ummatan wasaton Pak. Umat pertengahan. Nah, jadilah Bapak menjadi umat pertengahan. Nah, hubul waton minal iman. Eta mah jargona eta naon Pak? NU kan hubul. Tapi itu sadayana Pak, ada kebaikan apa? Ada ulamanya, ya, ada ulamanya. Nah, gitu ya. Dugikan ka jadi nyanyian kan? Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman teh laras iman. Eta teh hadis. Aneh sebetulnya. Cinta tanah air sebagian dengan iman. Tapi kedah ditelusuri Pak, kenapa bisa begitu mengatakan begitu? Masuknya di komunitas itu. Iya. 1860 NU punya revolusi jihad Pak. NU Pak. 1860 untuk mengusir Belanda. NU, taringna kuat Pak. Udah merdeka. Cuman pergantian sistem pemerintahan. Ya, pemerintahan. Karena masih ketika 1945, 47 kan berubah lagi sampai 1960. Makanya di mana? Makanya ada salah satu negarawan, Ahmad Nasir, mengembalikan dengan bahasa NKRI. Itu ku Muhammad Nasir dibalikin di. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bikin kayeuna gitu. Nah, makanya satu, menghindari atau menghasut rakyat agar kemudian menentang pemerintah. Ya, menentang pemerintah. Jadi apapun yang terjadi, makanya Pak, Bapak anu di masjid teh kedah jadi anggota dewan Pak. 1 juta ulama akan kalah dengan 1 politisi. Akan kalah dengan 1 politisi. Politisi itu membuat undang, sedangkan ketika menjadi undang, maka undang-undang itu dijaga oleh alat pertahanan negara.
Pamong Praja, kepolisian, TNI, hanya dengan membuat satu undang-undang. Apa namanya? Apa artinya 1 juta ulama? Nah, makanya satu sisi ada kebaikan, satu sisi juga kelemahan gitu ya. Da upami bendera-bendera parpol itu sudah mendominasi, kita orang nyari rawe calik. Tetap kalah, Pak. Selang cilang. Teruskan, Pak. Tahqiqu, melaksanakan an-nizami, sistem, alladzi, yang wada'ahu, ditetapkan, waliyul amri, penguasa, li'annahu, karena sesungguhnya, yadbitu, mengatur, hayatan nasi, kehidupan manusia. Nah, jadi siapa yang melaksanakan sistem itu tadi ketika sudah sudah menjadi undang-undang, ya, menjadi undang-undang. Makanya Indonesia undang-undangnya satu, undang-undang 45 Pancasila P4 ya, yang belajar P4. Kemudian undang-undang yang dibuat pada pemerintahan. Makanya undang-undang pemerintah A, B, C, dukin kaida itu kan punya undang-undang tersendiri. Dukin karame, undang-undang pendidikan rame, banyak undang-undang sosial rame, ya, undang-undang kebutuhan. Tetapi selama undang-undang ini menjadi kesejahteraan rakyat, ikuti. Itu, ikuti. Loh, jadi itu asa bag-bagan politik itu, Pak. Ya, bagian politik ya, Pak. Dina kajian ayat kitab khusus, Pak. Ayat kitab khusus kajian kitab politik. Sahanya Imam Nateh. Duka hilap di. Tacan gaduh di kitab lagi. Ayat kitab khusus politik. Ayat khusus. Terakhir, ada muta'arrudi, menghindari penghinaan lahum, kepada pemerintah, bisabbi, dengan menghina, wal ghaibati, dengan menggibah, wa ghairiha, atau selainnya, min afatil lisani. Hal tersebut diantara atau termasuk pelecehan verbal. Afat itu rusak, lisan itu lisan. Jadi pelecehan verbal kepada pemerintah yang menghina, ya, menghina. Apalagi kepala negara itu sudah dihina, sudah gambarnya di mana-mana, bahkan ditujukan agar kemudian kekuatannya sudah tidak ada lagi, ya begitu. Jadi hati-hati. Kita sebagai rakyat, khususnya seorang muslim, wih kaluhur, Pak. Jadi jangan fokus ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih kaluhur. Pokok kita ada di Quran surat An-Nisa ayat 58. Gitu. Pokok orang didinya. Cuman dimaksudkan oleh penulis agar kemudian apa yang terjadi bisa menghilangkan negara. Sekarang negara Palestina kenapa begitu lemah? Karena negara-negara yang kita khususnya itu tidak membuat kuat, gitu. Makanya dibuat lemah. Negara kecil yang tidak lebih dari 8 juta itu Israel 8 juta, Pak. Ageng kena kota Bandung, Pak. Ya. Itu begitu mudah untuk menghancurkan negara di sekelilingnya. Padahal Arab unggul, Pak. Mesir, Yordan, Yaman itu Arab unggul, ageng di negara-negara, tetapi kalah. Nah, gitu ya. Jadi paling tidak ini pembelajaran kepada kita seorang muslim. Kalimatnya adalah as-sam'u wa ta'ah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah terakhir, sami'na wa ta'na rabbana rabbana wa ilaihil masir.
Itu teh ayat Rasul kaluhurna teh. Ya. Makanya kita mendengar, kita taat. Apa yang kita dengar, perintah. Ketika mendengar, lakukan, Pak. Gitu. Agar kemudian gufronaka, Tuhanmu atau Robmu memberikan ampunan kepadamu. Wa ilaikal masir, yang ampunan itu sampai dengan ketika seorang manusia itu dibangkitkan. Masir itu dikumpulkan, Pak. Ya, dikumpulkan. Terus Pak hiji lah, ya. Rada berat ieu mah. Ya, ieu Abi rada kejer ieu mah. Karena Abi bukan orang ahli politik ya, tapi paling tidak kita hanya membaca ada satu kajian, tetapi ini untuk paling tidak nih ada contohnya Pak. Upami Bapak ingin berpolitik, cari kehidupan Imam Ahmad bin Hambal pada masa itu ya, siapa gubernurna, saha khalifahna gitu teh. Ahmad bin Hambal teh sabaraha umur lahirna? 120 aya 150-an. Pokoknya mah 200 Hijrihan ya, 200 Hijriah. Masih dalam khairu kornun. Sebaik-baik zamanku adalah sebaik-baik zaman adalah zamanku. Itu sampai 200 Hijrah. Ya, itu sampai 200 Hijrah. Nah, itu teh masa-masa imam itu. Cek apa? Kamera ada melambai deh Pak. Gitu ya. Kanggo Selasa Payun mah terkait tentang akhlak terhadap diri. Iya Pak. Ini yang akan melembutkan hati. Itu akhlak kepada pemerintah mah silahkan Bapak. Saya kira juga banyak pemahaman tentang kenegaraan Bapak lebih paham. Aya pertarasan tentang perintah ulah Pak. Habis itu biasa ngawaler. Naras naon? Secara syariat demonstrasi dibolehkan atau tidak? Demonstrasi syariat. Arti dia iya. Bagaimana cara menasihati pemimpin yang zalim? Ush. Ya hadis nate kantos maca, tetapi keadaan di khalifah tertentu ada ya, bagaimana ketika seseorang itu memberitahu pemerintah atau pemimpin yang zalim. Jadi ini harus dibaca data-datanya seperti apa kejadian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena di situ juga menjadi cikal bakal sistem Islam ya, sistem Islam. Karena satu, ketika Umar menjadi pemimpin, yang dilakukan Umar adalah perluasan wilayah. Sedangkan perluasan wilayah kan harus dititipkan pemimpin. Makanya salah satunya Salman Al Farisi diangkat ku Nabi itu jadi gubernur, itu dititipkan. Kemudian Sabak Sa'di menjadi gubernur ketika zaman Nabi itu. Ini data juga sama ya datanya. Bahkan di zaman yang 4 juga sama Pak, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian satu lagi Hanafi ya. Itu juga sama. Salah satu imam itu ada yang diangkat menjadi bagian pemerintahan. Qadi, hakim itu adalah tugasnya untuk apa? Untuk memberitahu pemerintah, pemimpin. Makanya ini datanya harus dicari. Abdi tacan maca ya data ieu. Makanya bag-bagan politik mah rada panjang. Gitu. Terus bagaimana cara menasihati pemimpin yang zalim? Kita mah lebih kepada akhlak seorang muslim ya. Ketika ada seseorang itu terlihat keburukan, kemudian keburukannya terasa sampai tidak baik, maka yang dilakukan adalah orang mah ngobrol tidak di publik ya, tidak di publik. Upami abdi mah kantos ada satu masalah, kemudian saya mendatangi rumah seseorang itu. Saya izin bertamu. Kemudian saya melakukan permintaan maaf jika salah, jika dalam keadaan koreksi. Di situ jadi tidak dalam publik, hanya berdua face to face. Karena salah satu bagian dari seorang akhlak muslim itu adalah menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Kehormatan itu, kehormatan seorang muslim
itu hal yang untuk kenapa? Karena si seorang itu punya di belakang, perannya lebih kita Pak. Karena jelaskan, maka respect tersebut. Nah, yang berarti mah. Ya, dapat baca yuk. Sifatnya hanya Persuasif. sementara pendidikan kan jauh. Susah untuk Atau gini Pak, aliansi guru sekarang kan sudah dikotak-kotakan dengan istilah R1, 2, 3, 4, 5. Ya, R1, R2, 4, 5 itu dengan kebijakan pemerintah Kemenpan RB itu dengan undang-undangnya. Kemudian kan banyak di belakang teman-teman saya yang sudah khidmat 15 tahun, 20 tahun sampai sekarang tos bade 2 tahun bade pensiun gak ada Pak. Ya, tadi angkat-angkat. Nah, itu kan harus diakomodir, maka dibuatkanlah aliansi perkumpulan. Jadi aspirasi dalam